Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Laura Enjoy di Anak Pinggiran. Udah lama gak jumpa aku karena aku kemarin itu sibuk banget dan badan aku itu kurang fit. Nah, di kali ini aku ingin membahas boneka-boneka mistis yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan klik dulu subscribe, like, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ya, dari luar mulu yang kita bahas, dan sekarang ini kita akan membahas yang di dalam negeri kita. Sebenarnya ya, kayak semacam misteri, mistis itu sebenarnya masih kental dari Indonesia, Beb ya. Karena mungkin di zaman dulu kita itu nggak bisa mengabadikan momen dan keterbatasan banget. Kamera juga biasanya dipegang oleh wartawan, itu juga kameranya burik banget kalau 90 ke bawah. Nah, sedangkan di luar itu tahun 90 ke bawah itu kameranya itu udah bagus banget. Nah, dengan gampangnya dia mengabadikan momen-momen yang sangat menarik ceritanya. Sebenarnya kita juga banyak banget kalau kita mau bahas ya. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita bahas. Ini dia boneka-boneka mistis di Indonesia. Yang pertama yaitu ada si Gali-Gali. Nah, boneka si Gali-Gali ini berasal dari Samosir dan dia juga biasanya digunakan ketika acara kematian. Nah, biasanya dia itu kayak dibawa ke upacara kematiannya untuk mengantarkan arwah mendiang keluarga mereka ya, keluarga mereka yang meninggal. Nah, kayak itu Beb, dengan diiringi gondang sabangun dan tarian tortor yang berasal dari Samosir ya, dan biasanya itu dilakukan oleh anggota keluarga, terutama biasanya anak laki-laki. Nah, biasanya kalau dari keluarga kematian itu nggak ada anak laki-laki, nah dia akan digantikan dengan boneka si Gali-Gali ini. Tapi ada yang paling seremnya Bob. Nah, jadi pembuatannya ya, dari pembuatannya itu menurut aku masih mempunyai misteri sampai sekarang ya. Nah, jika orang membuat boneka si Gali-Gali ini sendirian, maka ketika pembuatan itu selesai dia akan meninggal. Nah, sampai sekarang misteri dari boneka ini belum terpecahkan kenapa, dan alasannya juga itu karena boneka dan jiwa orang pembuatnya itu harus menyatu ke si Gali-Gali ini. Nah, jadi solusinya itu dibuat oleh warga Samosir sekarang itu, pembuatannya dibagi-bagi kayak gitu. Jadi ada yang bikin kepala, ada yang bikin tangan, ada yang bikin badan. Jadi dibagi-bagi kayak gitu, enggak sendirian. Karena menghindari adanya tumbal ya. Kalau masih nekat mau bikin sendirian ya gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya yaitu ada Nini Towong. Nah, Nini Towong ini berasal dari Yogyakarta, kota istimewa. Nini Towong ini terbuat dari tempurung kelapa, terus dari wuwu ya. Wuwu itu kayak untuk orang ngambil ikan itu, cari ikan. Nah, itu ya. Nah, jadi dari sana dibuat, terus dikasih baju, terus mukanya ini warna putih, dicat, pakai selendang, pakai stagen. Nah, itu bedanya ya. Biasanya kan ini digunakan ketika upacara menikah. Nah, dia juga biasanya Nini Towong ini menari. Nah, menarinya juga dipegang oleh 4 orang wanita dan diiringi oleh gending Jawa dan gamelan ya, Beb ya. Ada juga yang unik dari
Nini Towong ini. Nah, di zaman dulu itu orang mempercayai bahwa Nini Towong ini bisa menemukan atau menunjukkan obat ya, mencari obat, terus juga bisa menemukan orang maling kalau dia itu disuruh berkumpul gitu, kalau ada orang kehilangan disuruh kumpul semua warganya. Nah, dia akan mukul-mukul kalau udah ketemu orang malingnya. Nah, jika kalau disuruh cari obat itu kayak diajak ke hutan, nanti kalau dia udah ketemu dengan obatnya, dia akan kayak ngangguk-ngangguk gitu, berarti itu obatnya, kayak gitu Beb ya. Seperti kayak jai langkung, tapi bedanya ya sama jai langkung itu dia itu pakai baju, terus kayak cewek lah ya. Nah, kalau jai langkung itu kayak cuman untuk tanya jawab aja, sama aja sih sebenarnya ya. Pokoknya kayak gitu dah Beb ya. Oke, lanjut lagi, yaitu yang terakhir ada jenglot. Nah, jenglot ini biasanya berukuran kecil, 10 sampai 17 cm, dan badannya itu gelap, mukanya itu kayak tengkorak, terus punya taring, punya tangga yang sangat panjang ya. Nah, jenglot ini biasanya ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, terus Bali biasanya itu ya ditemukan. Jenglot ini juga dipercaya memiliki kekuatan ya jika diberi makan berupa darah manusia. Nah, jika orang yang memeliharanya kalau nggak dikasih makan setiap hari 1 tetes darah, maka dia akan membahayakan orang yang memeliharanya itu. Itu yang ngerinya ya, kok aku merinding loh ngomongnya. Punya isu juga jenglot ini berasal dari manusia yang dulunya itu mempraktekkan ilmu hitam, dan terus dia itu meninggal, belum selesai praktekin ilmunya terus dia meninggal, terus dia nggak terima tanah, lalu dia menjadi kecil seperti mumi. Ada juga yang berpendapat bahwa jenglot ini adalah makhluk gaib. Ada lagi yang berpendapat bahwa jenglot ini adalah hewan spesies langka, atau jangan-jangan tipuan semata, hanyalah karya seni buatan. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, itulah dia boneka-boneka mistis yang berasal dari Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya supaya kalian juga tahu. Dan jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan follow Instagram aku, mudah banget, Laura Vera Cynthia aja, nanti aku follow back kalau kalian DM. Oke, kalau kalian mau request boleh banget dengan cara komen di bawah. Stay tune terus ya, dadah. Dilakukan oleh anggota keluarga terutama anak-anak.